Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan nikmatnya sehingga kita bisa bermeditasi pada malam hari ini. Dan salawat serta salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Yang pertama-tama yang terhormat Nabi Alif selaku Direktur Pondok Pesantren Seberkah Harapan kita, serta rekan saya di Indonesia saya banggakan. Oke, saja pada kali ini saya akan membacakan Mahkota Sulaiman bab yang ke-10 tentang pembangunan Baitul Maqdis. Itu adalah pertama pembangunan Baitul Maqdis Yerusalem. Setelah Nabi Sulaiman alaihissalam itu telah kembali dari masa pengasingan selama 40 hari ketika singgasananya direbut oleh bangsa syaitan, beliau memerintahkan untuk membangun Baitul Maqdis. Pembangunan masjid tersebut terjadi pada tahun keempat pada masa Nabi Sulaiman, pada kekuasaan Nabi Sulaiman, dan mempekerjakan 108.000 pekerja, dan masjid tersebut bangun hingga mencapai tahap yang sempurna. Dan di antara hasil karya jin itu karya jin yang diperuntukkan bagi Nabi Sulaiman adalah Baitul Maqdis. Dan kisah tersebut bermula ketika Nabi Daud alaihissalam berhasil mendirikan pemerintahannya di Yerusalem pada tahun 990 sebelum Masehi. Terus yang kedua adalah pembangunan Baitul Maqdis dan kelanjutan dari pembangunan Baitul Maqdis. Dan dikarenakan kesibukannya berperang Nabi Sulaiman itu, maka memperagakan tersebut segera direalisasikan dan yang belum finish, yang mencapai finish. Dan Nabi Daud itu memulai pembangunan Baitul Maqdis di sebuah tempat yang di sebelah tenda Nabi Musa, yang bisa di tempat peristirahatan, yang bisa biasanya beristirahat Nabi Musa. Kemudian beliau memulai pembangunan Baitul Maqdis itu setinggi seorang saja. Lalu Allah memberikan wahyu kepada Nabi Daud, pembangunan Baitul Maqdis tidak akan selesai di tanganmu, tetapi di anakmu Nabi Sulaiman. Terus yang ketiga adalah sejarah singkat kota Baitul Maqdis, yaitu adalah sejarah singkat Baitul Maqdis dan nama lain Baitul Maqdis yaitu adalah Yerusalem atau Jerusalem, yang dalam bahasa Yahudi Yerusalem. Dulu juga ada yang menyebut Sion atau Zion, atau dalam bahasa Romawi disebut Ilya atau Aliyah, Aelia Capitolina. Kemudian dalam bahasa Arab dikenal juga sebagai Al-Quds atau Baitul Maqdis. Terus yang ketiga adalah Baitul Maqdis sebelum Islam. Pendatang pertama ke Baitul Maqdis Yerusalem Palestina, yaitu yang dahulu disebut sebagai tanah Kanaan, ini adalah dari bangsa Arab Konanites dan yang berimigrasi dari Jazirah Arab. Sementara nama Palestina sendiri diperkirakan dari daerah yang bernama Balis, yaitu adalah yang tinggal di Balis akhirnya dinamakan Palestinium atau Palestina. Dan oke, mungkin cukup sekian berarti pada malam hari ini. Apabila tersalah kata atau tidak laku kurang diperkenankan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.